Cerita ini hanya fiktif belaka, cerita hanya untuk pembelajaran semata dan diambil hikmahnya. Badrun berdiri gagah di depan rumahnya yang megah, mengenakan pakaian ihram yang mahal dan bersih. Senyumnya melebar saat melihat para tetangga berkerumun di halaman, mengagumi dirinya. Ia telah mengadakan pesta besar sebelum keberangkatan, dengan hidangan melimpah dan undangan yang tersebar ke seluruh desa. Bukan karena ingin berbagi keberkahan, melainkan agar namanya semakin harum sebagai Haji Badrun kelak. Baginya, ibadah haji bukan semata-mata kewajiban, melainkan status sosial yang harus dipamerkan. Dalam hati kecilnya, ia merasa lebih unggul dari orang-orang di sekitarnya, terutama dari mereka yang hanya bisa bermimpi menunaikan rukun Islam kelima. Di sela-sela keramaian, seorang lelaki tua berpakaian lusuh berdiri di pojok halaman, menatap Badrun dengan pandangan yang sulit diartikan. Lelaki itu adalah Pak Karim, seorang petani miskin yang dulu pernah ditipu Badrun dalam perdagangan beras. Dengan suara lirih, Pak Karim mendekat dan berbisik, "Hati-hati di tanah suci, Dun. Allah melihat segalanya." Namun, Badrun hanya tertawa sinis. "Pak Tua, jangan iri. Kalau mau naik haji, kerja lebih keras," katanya dengan nada mengejek. Pak Karim hanya menghela napas, lalu pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Di dalam pesawat menuju Jeddah, Badrun merasa puas. Ia duduk di kelas bisnis, menikmati fasilitas mewah sambil membayangkan bagaimana ia akan diperlakukan dengan hormat sebagai seorang haji. Namun, di tengah kenyamanannya, ia merasakan sesuatu yang aneh. Seorang pramugari yang lewat di sisinya tiba-tiba menatapnya dalam-dalam, seolah melihat sesuatu yang mengerikan. "Maaf, Pak, saya hanya merasa Anda terlihat berbeda," kata pramugari itu dengan suara ragu. Badrun hanya mengerutkan dahi, tak mengerti maksudnya. Namun, perasaan tidak nyaman mulai merayapi dirinya, seolah ada sesuatu yang menunggunya di tanah suci. Ketika pesawat mendarat di Jeddah, Badrun menghirup udara panas dengan penuh kebanggaan. "Akhirnya, aku akan menjadi haji," gumamnya, meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini adalah awal dari kehidupan barunya yang lebih terhormat. Namun, saat ia melangkah keluar dari bandara, seorang pria berjubah putih yang tak dikenalnya menatapnya tajam. "Bersiaplah menghadapi keadilan yang sesungguhnya," kata pria itu sebelum berbalik dan menghilang di kerumunan. Badrun tercekat, tiba-tiba merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Ia tidak tahu bahwa perjalanan hajinya kali ini bukan sekadar perjalanan ibadah, melainkan awal dari sebuah hukuman yang akan mengubah hidupnya selamanya. Badrun berusaha mengabaikan kegelisahan yang menghantuinya sejak tiba di Jeddah. Ia meyakinkan dirinya bahwa perasaan aneh itu hanyalah kelelahan akibat perjalanan panjang. Namun, semakin ia mencoba mengabaikannya, semakin sering bayangan pria berjubah putih itu muncul dalam pikirannya. Bahkan saat ia tiba di hotel mewah tempatnya menginap di Mekah, ia merasa seperti ada sepasang mata tak kasat mata yang terus mengawasinya. Malam itu, dalam tidurnya, ia bermimpi berada di tengah pasar yang ia kenal betul, pasar tempat ia biasa berjualan. Di sana, ia melihat dirinya sendiri sedang menipu pelanggan, mengganti timbangan, dan tertawa puas saat orang-orang pergi tanpa menyadari bahwa mereka telah ditipu. Tiba-tiba, bayangan dirinya dalam mimpi itu menoleh, menatap langsung ke arahnya, lalu berbisik dengan suara yang terdengar menyeramkan, "Dosa-dosamu ikut bersamamu ke tanah suci." Badrun terbangun dengan napas memburu dan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia meneguk air putih dan mencoba menenangkan diri. Hanya mimpi, gumamnya, berusaha menyangkal firasat buruk yang kian menguat. Keesokan harinya, ia menjalani ibadah dengan setengah hati. Saat saya di antara Bukit Safa dan Marwah, ia lebih banyak memikirkan rencana bisnis sepulang dari haji daripada menghayati perjalanan spiritualnya. Ia bahkan merasa jengkel melihat jemaah lain yang tampak begitu khusyuk dan rendah hati. "Mereka ini terlalu berlebihan," pikirnya sambil melirik seorang pria tua yang menangis haru saat berdoa. Ia tidak menyadari bahwa ketulusan yang diremehkan itulah yang akan menjadi penyelamat seseorang di hadapan Tuhan. Saat memasuki hari ketiga ibadahnya, tanda-tanda keanehan semakin nyata. Ia mulai melihat bayangan gelap yang bergerak di sudut matanya, meski setiap kali ia menoleh, tak ada siapapun di sana. Di sebuah restoran dekat Masjidil Haram, ia tersentak ketika seorang pelayan, seorang pria Arab tua, tiba-tiba menjatuhkan nampannya dan berteriak ketakutan saat melihatnya. "La haula wala quwata illa billah, mata Anda seperti binatang," seru pria itu sambil mundur dengan wajah pucat. Badrun kebingungan, tetapi saat ia melihat pantulan wajahnya di cermin jendela, ia merasa ada sesuatu yang aneh, sorot matanya bukan lagi milik manusia biasa. Ada sesuatu yang liar, buas, dan gelap mengintip dari balik matanya sendiri. Ketakutan mulai mencengkeram hatinya. Ia mencoba menenangkan diri dengan berbelanja di toko-toko sekitar Masjidil Haram, membeli souvenir mahal untuk dibawa pulang sebagai bukti bahwa ia telah menjadi seorang haji. Namun, dalam perjalanan kembali ke hotel, ia tiba-tiba mencium bau yang begitu menyengat, bau tanah basah bercampur keringat hewan. Ia menoleh ke sekeliling, mencari sumbernya, tetapi semua orang berjalan seperti biasa, seolah tak menyadari bau tersebut.
Saat itulah ia menyadari sesuatu yang mengerikan, bau itu berasal dari tubuhnya sendiri. Badrun tercekat, merasa seluruh dunianya berputar. Ia belum tahu bahwa ini hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih buruk, sesuatu yang akan mengubahnya selamanya. Hari itu, Badrun melangkah menuju Masjidil Haram dengan langkah berat. Kegelisahan yang menghantuinya semakin menjadi-jadi, terlebih setelah insiden di restoran kemarin. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semuanya hanyalah sugesti belaka. Namun, bau anyir yang menempel di tubuhnya belum juga hilang, meskipun ia telah mandi berkali-kali dan menyiramkan parfum yang mahal. Saat ia memasuki area tawaf, ribuan jemaah mengelilingi Ka'bah dengan khusyuk, melantunkan doa-doa dengan penuh penghayatan. Badrun berusaha menyatu dalam kerumunan, tetapi di setiap langkahnya, ada sesuatu yang terasa salah. Tubuhnya terasa panas, kulitnya seperti tertarik dan meregang dengan cara yang tidak wajar. Ketika ia menyelesaikan putaran ketiga tawaf, kakinya tiba-tiba melemas. Lututnya bergetar, dan tubuhnya terasa semakin berat. Ia mencoba melangkah lagi, tetapi sesuatu di dalam dirinya mulai berubah. Napasnya memburu, dadanya naik turun dengan suara berat yang aneh. Lalu, rasa sakit yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia membuka mulutnya hendak berteriak, tetapi yang keluar dari tenggorokannya bukanlah suara manusia, melainkan lenguhan keras seperti suara seekor kerbau. Para jemaah di sekitarnya sontak menoleh dengan wajah terkejut. Dalam hitungan detik, tubuh Badrun mulai membesar, kulitnya mengeras dan berubah menjadi kasar, kaki-kakinya menebal, tangannya menghilang, berganti dengan 4 kaki kokoh yang menghantam lantai marmer. Kekacauan pun pecah. Orang-orang berteriak dan menjauh, sementara beberapa petugas keamanan berusaha mendekat dengan ekspresi tidak percaya. Di hadapan ribuan jemaah yang masih terkejut, berdiri seekor kerbau besar berwarna hitam pekat, dengan mata merah menyala yang memancarkan ketakutan. Badrun, yang kini telah kehilangan bentuk manusianya, panik. Ia mencoba berbicara, meminta tolong, tetapi tidak ada satupun kata yang keluar, hanya suara lenguhan dan dengusan kasar. Ia berlari dalam kepanikan, tetapi tubuhnya yang kini besar dan berat membuatnya semakin sulit bergerak. Di tengah kekacauan itu, seorang pria berjubah putih muncul dari kerumunan. Dengan tenang, ia menatap langsung ke mata Badrun yang penuh ketakutan. "Engkau telah menipu manusia dengan timbangan curang," katanya dengan suara yang menggema, seolah bukan hanya berasal dari mulutnya, tetapi dari seluruh langit dan bumi. "Kini, engkau akan merasakan bagaimana rasanya menjadi hewan yang diperdagangkan tanpa harga diri." Badrun ingin menangis, ingin memohon ampun, tetapi ia tak lagi memiliki suara manusia. Ia telah kehilangan segalanya, harta, kehormatan, dan bahkan dirinya sendiri. Dan yang lebih mengerikan, ia belum tahu apakah kutukan ini akan pernah berakhir, atau justru menjadi hukuman abadi. Badrun yang kini telah berubah menjadi seekor kerbau berusaha berlari, tetapi tubuh barunya terasa begitu berat. Kakinya yang besar menghantam lantai marmer Masjidil Haram dengan suara berdentum, menciptakan kegaduhan yang luar biasa. Jemaah berteriak ketakutan, beberapa mundur sambil melantunkan doa, sementara petugas keamanan berusaha menenangkan situasi. Namun, bagaimana mungkin mereka bisa menangani seekor kerbau besar yang tiba-tiba muncul di tempat suci? Badrun ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa ini semua adalah kesalahan, tetapi yang keluar dari mulutnya hanya lenguhan panjang yang membuat orang-orang semakin panik. Mata-mata penuh ketakutan menatapnya, tetapi yang lebih menyakitkan adalah pandangan jijik dan hina dari mereka yang menyaksikannya. Para petugas akhirnya bergerak cepat. Beberapa dari mereka membawa tali, mencoba menangkapnya seperti hewan liar. "Bawa keluar, ini bisa membahayakan jemaah," teriak salah satu petugas dalam bahasa Arab. Badrun semakin panik. Ia mencoba menghindar, tetapi tubuhnya yang kini besar dan kaku membuatnya sulit bergerak dengan gesit. Dalam satu hentakan, ia terpeleset dan jatuh dengan keras ke lantai, tubuhnya terbanting hingga menimbulkan suara gemuruh. Seluruh masjid bergema dengan suara takbir dan istighfar dari para jemaah yang menyaksikan keanehan ini. Tangannya, atau yang dulunya adalah tangannya, bergetar, tetapi yang ia lihat hanyalah kaki besar seekor kerbau. Ia ingin menangis, tetapi air mata tak keluar dari matanya. Di tengah kepanikan itu, seorang lelaki tua berjubah putih muncul dari kerumunan, sama seperti yang ia lihat sebelumnya. Namun kali ini, ekspresinya bukan hanya tenang, melainkan penuh wibawa yang membuat semua orang di sekelilingnya tanpa sadar memberi jalan. Lelaki itu mendekati Badrun yang tergeletak tak berdaya. "Engkau pikir ibadah haji bisa menghapus dosa tanpa pertobatan yang sesungguhnya?" Suaranya menggema, menusuk langsung ke dalam hati Badrun. "Engkau datang ke tanah suci dengan hati kotor, membawa timbangan curang dalam perdaganganmu, menindas mereka yang lemah. Engkau tidak datang untuk mencari Tuhan, melainkan untuk mencari pujian manusia. Kini, lihatlah dirimu, tak lebih dari seekor binatang yang bernilai hanya seharga dagingnya." Badrun ingin menyangkal, ingin berteriak bahwa ia masih manusia, tetapi semua kata-kata itu tertahan dalam dirinya. Ia mulai merasakan sesuatu yang lebih menakutkan daripada kutukan ini, rasa sesal yang begitu dalam, menusuk hingga ke tulang.
Ia mengingat kembali semua kejahatannya, setiap uang haram yang ia kumpulkan, setiap tangisan pelanggan yang ia abaikan. Ia kini sadar, ibadahnya selama ini hanyalah kepura-puraan, dan Tuhan telah menunjukkan kepadanya betapa rendahnya dirinya sebenarnya. Namun, yang belum ia ketahui adalah, hukuman ini belum selesai. Justru, ini baru permulaan dari sebuah perjalanan yang jauh lebih kelam. Badrun, yang kini terperangkap dalam tubuh seekor kerbau, hanya bisa terbaring di lantai Masjidil Haram dengan tubuh gemetar. Pandangannya kabur oleh ketakutan, sementara suara-suara panik dari para jemaah terdengar bagaikan dengungan yang semakin jauh. Para petugas akhirnya berhasil mengikat tubuh besarnya dengan tali tebal, menyeretnya keluar dari keramaian. Dalam hatinya, Badrun meronta, "Tidak, jangan perlakukan aku seperti ini. Aku bukan hewan." Namun, tidak ada satupun yang mendengar jeritannya. Yang mereka lihat hanyalah seekor kerbau hitam yang tiba-tiba muncul di tempat suci. Ia merasa terhina, diperlakukan layaknya binatang tak bernilai. Apakah ini hukuman yang akan ia tanggung selamanya? Di tengah keputusasaannya, lelaki tua berjubah putih itu kembali berdiri di hadapannya. Kali ini, sorot matanya lebih tajam, penuh kebijaksanaan yang mengintimidasi. "Engkau berpikir ini hanya hukuman atas dosa berdagangmu," katanya, suaranya bergema di udara. "Tidak, Badrun, ini lebih dari itu. Engkau telah melupakan sesuatu yang lebih besar dari sekadar kecurangan dalam timbangan." Mendengar itu, hati Badrun berdegup kencang. Ada sesuatu yang ia lupakan, sesuatu yang selama ini ia abaikan, dan kini, perlahan-lahan, ingatan itu mulai kembali menghantuinya. Seakan terseret dalam pusaran kenangan, Badrun melihat dirinya sendiri bertahun-tahun lalu. Ia masih muda, penuh ambisi, dan saat itu ia melakukan sesuatu yang lebih kejam daripada sekadar menipu pelanggan. Ia ingat bagaimana ia merebut tanah warisan milik saudaranya dengan cara licik, memalsukan dokumen, dan membuat saudaranya itu terpaksa pergi dalam kemiskinan. Ia bahkan mengusirnya tanpa sedikit pun rasa iba, membiarkan darah dagingnya sendiri terlunta-lunta tanpa tempat tinggal. Dan yang lebih mengejutkan, saudaranya itu meninggal dalam keadaan sengsara, tanpa sempat menuntut keadilan. Badrun tersentak, dadanya, atau dada seekor kerbau yang kini menjadi tubuhnya, terasa sesak. Rasa bersalah yang selama ini ia kubur dalam-dalam kini muncul ke permukaan, lebih menyakitkan daripada kutukan yang menimpanya. Ia mulai memahami bahwa azab ini bukan sekadar hukuman atas timbangan curangnya, melainkan atas dosa yang jauh lebih besar, pengkhianatan terhadap darah dagingnya sendiri. Lelaki berjubah putih itu menatapnya dalam-dalam, lalu berkata, "Sekarang, kau mulai mengerti, tapi penyesalan saja tidak cukup. Kau masih memiliki perjalanan panjang untuk menebusnya." Badrun ingin bertanya, ingin memohon petunjuk, tetapi tubuhnya sudah tidak lagi miliknya. Ia hanya bisa menguap pilu, sementara hatinya tenggelam dalam rasa bersalah yang nyaris tak tertahankan. Badrun masih tergeletak di lantai marmer Masjidil Haram, tubuhnya lemas setelah menyaksikan kembali dosa besar yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Namun, penyesalannya tak mengubah kenyataan, ia tetap seekor kerbau. Para petugas keamanan akhirnya menyeret tubuh besarnya keluar area masjid, melewati kerumunan jemaah yang masih terkejut dan berbisik-bisik. Beberapa orang mengabadikan kejadian itu dengan ponsel mereka, tak menyadari bahwa hewan yang mereka rekam sebenarnya adalah manusia yang dikutuk. Badrun ingin berteriak, ingin memohon kepada siapapun yang bisa mendengar, tetapi yang keluar dari mulutnya hanya lenguhan panjang yang menyedihkan. Tak butuh waktu lama, ia dilempar ke dalam sebuah truk pengangkut hewan. Tali yang mengikat kakinya begitu erat, membuatnya tak bisa bergerak bebas. Truk itu melaju keluar kota, membawa Badrun entah kemana. Dalam perjalanan, ia mendengar suara dua pria Arab yang duduk di depan. "Aneh sekali, dari mana datangnya kerbau ini di Masjidil Haram?" kata salah satu dari mereka. "Entahlah, tapi pemilik rumah potong hewan bilang akan membayar mahal untuknya," jawab yang lain. Jantung Badrun seketika mencelos. Rumah potong hewan, apakah ia akan dibawa ke sana dan disembelih seperti hewan kurban? Ketakutan yang menusuk memenuhi dirinya. Jika ia mati dalam bentuk ini, apakah ia akan selamanya terjebak dalam tubuh seekor kerbau? Apakah ia akan kehilangan jiwanya sebagai manusia selamanya? Badrun berusaha meronta, mencoba menghentikan laju truk, tetapi usahanya sia-sia. Tubuh besarnya hanya membuat gerakannya semakin sulit. Ia memikirkan keluarganya di Indonesia, membayangkan bagaimana mereka akan menunggunya pulang sebagai Haji Badrun, tanpa tahu bahwa ia kini tak lebih dari seekor hewan yang akan segera menghadapi kematiannya. Malam mulai turun saat truk itu akhirnya berhenti di sebuah tempat yang remang-remang. Badrun mendengar suara kambing mengembik, sapi melenguh, dan suara pedang diasah. Bau darah segar menyeruak di udara, membuat tubuhnya gemetar hebat. Seorang pria berbadan besar dengan apron berlumuran darah mendekati truk, menatapnya dengan mata penuh perhitungan. "Kerbau yang bagus," katanya sambil tersenyum. "Dagingnya pasti laku keras besok." Badrun ingin menjerit, tetapi suara manusia telah lama hilang darinya. Dalam sekejap,
nasibnya kini berada di tangan orang-orang yang hanya melihatnya sebagai seonggok daging. Badrun berdiri di tengah kandang yang gelap dan berbau anyir, tubuhnya yang besar dan berbulu terperangkap di antara hewan-hewan lain yang bernasib sama. Rantai besi masih melilit kakinya, membuatnya tak bisa bergerak leluasa. Di sekelilingnya, suara lenguhan dan embikan terdengar menyayat hati, seolah semua makhluk di tempat itu tahu bahwa ajal mereka sudah dekat. Ia mencoba berteriak, ingin memanggil seseorang, ingin menjelaskan bahwa ia bukanlah kerbau biasa. Tetapi setiap usaha hanya berakhir dengan suara lenguhan yang tidak dimengerti siapapun. Apakah ini akhir dari segalanya? Apakah aku benar-benar akan mati sebagai seekor hewan? Pikirnya dengan hati yang semakin tenggelam dalam kepanikan. Dari kejauhan, ia melihat beberapa pekerja mulai membawa pisau besar dan mengikat hewan-hewan lain satu persatu. Setiap ekor yang dibawa pergi tidak pernah kembali, hanya meninggalkan lantai yang berlumuran darah. Badrun menggigil, bukan karena dingin, tetapi karena ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dulu, ia berpikir bahwa uang dan kekuasaan bisa melindunginya dari segala hal, bahkan dari dosa yang ia perbuat. Tetapi sekarang, semua yang ia banggakan tak lagi berarti. Ia telah kehilangan kendali atas hidupnya, dan yang tersisa hanyalah penyesalan yang membakar jiwanya dari dalam. Saat itu, sebuah suara menggema di kepalanya. Badrun, suara itu lembut namun penuh wibawa, dan saat ia menoleh, di luar kandang berdiri sosok lelaki berjubah putih yang sebelumnya ia lihat dalam mimpinya. Wajah pria itu kali ini tidak hanya dipenuhi ketegasan, tetapi juga sesuatu yang lebih dalam, seperti belas kasihan yang masih tersisa. Engkau berada di ambang kehancuran, tetapi Tuhan Maha Pengampun, kata sosok itu. Namun, tobat sejati tidak hanya diucapkan, tetapi harus dibuktikan. Mata Badrun membulat, ia ingin berlutut, ingin memohon kesempatan kedua. Namun, bagaimana? Ia bahkan tidak lagi memiliki tangan untuk menengadah dalam doa. Air mata mengalir dari matanya yang kini hitam besar. Dengan segenap kekuatan yang tersisa, ia menundukkan kepalanya dan dalam hati yang paling dalam, ia berdoa. Ya Tuhan, jika aku masih memiliki harapan, jika Engkau masih mau mendengar permohonanku, aku berjanji akan mengubah segalanya. Aku tidak ingin mati dalam keadaan penuh dosa, aku ingin memperbaiki semuanya. Seketika, angin dingin bertiup melewati kandang, dan tubuhnya mulai terasa ringan. Pandangannya memudar, dunia di sekelilingnya berputar, dan sebelum ia menyadarinya, segalanya menjadi gelap. Badrun menatap lelaki berjubah putih itu dengan mata penuh kepasrahan. Napasnya, berat, dadanya, atau lebih tepatnya, tubuh kerbau yang kini ia huni, bergetar hebat. Bagaimana aku bisa bertobat? Pikirnya, meski ia tahu tak ada yang bisa mendengar suaranya. Lelaki itu berjalan mendekat, matanya penuh ketegasan. Engkau harus menyerahkan segalanya, kesombonganmu, hartamu, dan semua yang kau banggakan dalam hidupmu. Engkau harus meminta ampun bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan hatimu yang benar-benar hancur oleh penyesalan. Suaranya menggema di dalam kepala Badrun, menusuk jauh ke dalam jiwanya. Badrun mulai menangis. Air mata mengalir deras dari matanya yang kini besar dan hitam, jatuh membasahi tanah yang kotor. Dalam hatinya, ia mulai memohon. Ya Allah, aku salah. Aku telah hidup dengan angkuh, menipu banyak orang, menyakiti darah dagingku sendiri. Aku pikir bisa menipumu dengan ibadah yang kosong, tapi kini aku sadar, aku bukan siapa-siapa. Jika engkau masih memberiku kesempatan, aku bersumpah akan memperbaiki semuanya, tapi jika ini memang akhirku, maka ampunilah aku. Ia terus mengulang doa itu dalam hatinya, tenggelam dalam kepasrahan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar berserah diri. Tiba-tiba, angin dingin bertiup kencang di sekitar kandang. Para tukang jagal yang sedang bekerja mendadak terdiam, merasakan hawa aneh yang merayap di udara. Beberapa lampu di area rumah potong mulai berkedip-kedip, dan suara-suara hewan lainnya mendadak hening. Lelaki berjubah putih itu tersenyum tipis. Penyesalanmu telah diterima, katanya pelan. Tapi tobat sejati bukan hanya di hati. Engkau harus menanggung konsekuensinya. Badrun tak sempat memahami kata-kata itu, karena tiba-tiba, tubuhnya terasa sangat ringan. Matahari belum terbit, tetapi pandangannya mulai memudar. Dunia di sekelilingnya berputar cepat, dan dalam sekejap, semuanya menjadi gelap. Ketika ia membuka matanya, ia mendapati dirinya terbaring di lantai dingin. Tangannya, kini kembali seperti semula. Ia meraba wajahnya dengan panik, merasakan kulit manusia, bukan bulu kasar seekor kerbau. Dadanya naik turun cepat, hatinya berdebar kencang. Ia kembali, tapi di mana aku? Ia melihat sekeliling, dan yang ia temukan adalah, ia masih di Mekah. Tepat di depan Masjidil Haram, tergeletak di trotoar, berpakaian lusuh, tanpa harta, tanpa apapun. Ia kembali sebagai manusia, tetapi bukan sebagai Haji Badrun, yang kaya raya. Ia kembali dalam keadaan yang sama seperti orang-orang yang dulu ia remehkan, miskin, tak berdaya, dan tanpa apapun kecuali tubuhnya sendiri.
Namun, kali ini, ia tidak lagi merasa kehilangan. Ia justru merasa baru saja dilahirkan kembali. Badrun terduduk lemah di trotoar depan Masjidil Haram. Tubuhnya masih gemetar, seolah sisa-sisa kutukan itu belum sepenuhnya hilang dari dirinya. Orang-orang berlalu lalang tanpa memperhatikannya, tak ada yang mengenali bahwa lelaki lusuh ini adalah seorang pedagang kaya yang baru saja mengalami keajaiban. Ia meraba wajahnya lagi, memastikan bahwa ia benar-benar telah kembali menjadi manusia. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Ia tidak lagi mengenakan pakaian ihramnya, dan semua harta yang ia bawa telah lenyap. Ia tak memiliki apa-apa lagi. Badrun yang dulu sombong dengan hartanya kini hanyalah seorang lelaki miskin di negeri asing, tanpa uang, tanpa teman, tanpa jaminan bisa pulang ke Indonesia. Perlahan, ia mencoba berdiri, tapi tubuhnya terasa lemah. Ia melangkah menuju masjid, ingin sujud, ingin menangis, ingin bersyukur bahwa Tuhan masih memberinya kesempatan kedua. Namun, sebelum ia bisa masuk, seorang pria tua berpakaian sederhana menghampirinya. "Saudara, apakah engkau butuh bantuan?" Tanyanya dalam bahasa Indonesia. Mata Badrun membulat. Seseorang dari tanah air, hatinya ingin berteriak bahagia, tapi ia juga diliputi rasa malu. Ia, yang dulu begitu congkak, kini menjadi orang yang harus meminta belas kasihan. Dengan suara parau, ia menjawab, Aku kehilangan segalanya." Pria tua itu tersenyum lembut, lalu mengulurkan tangan. "Mari, kau bisa ikut denganku." Badrun mengikuti pria itu ke sebuah pemondokan sederhana. Di sana, ia diberi makanan dan air, sesuatu yang selama ini ia anggap sepele, tapi kini terasa seperti hadiah tak ternilai. Ia makan dengan lahap, dan di sela-sela suapannya, ia mendengar pria itu bercerita. "Aku sering membantu jemaah yang kesulitan di sini. Banyak yang datang dengan sombong, tapi pulang dengan hati yang lebih bersih." Kata-kata itu menusuk hati Badrun. Ia sadar, Tuhan tidak hanya memberinya kesempatan untuk hidup, tetapi juga mengajarkannya makna sebenarnya dari kehidupan. Selama ini, ia menyangka ibadah haji bisa membersihkan dosa tanpa perlu mengubah hatinya. Tapi kenyataannya, ibadah sejati adalah bagaimana ia menjalani hidup setelahnya. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Badrun salat dengan hati yang benar-benar berserah. Ia menangis dalam sujudnya, bukan karena takut kehilangan hartanya, tapi karena ia takut kehilangan kesempatan untuk menjadi manusia yang lebih baik. Ia sadar, perjalanan pulangnya ke Indonesia masih penuh ketidakpastian. Tapi kali ini, ia tidak takut. Ia tidak lagi menjadi Badrun yang serakah dan licik. Ia telah dilahirkan kembali, bukan sebagai pedagang kaya yang angkuh, tetapi sebagai seorang manusia yang benar-benar memahami arti kejujuran, keikhlasan, dan pengampunan. Namun, ujian terakhir masih menunggunya, saat ia kembali ke tanah air dan menghadapi dosa-dosa masa lalunya. Badrun akhirnya kembali ke Indonesia, bukan sebagai Haji Badrun, yang dihormati karena kekayaannya, tetapi sebagai seorang lelaki yang telah kehilangan segalanya kecuali kesadarannya akan dosa-dosanya. Ia pulang dengan pakaian sederhana, tanpa koper penuh oleh-oleh, tanpa uang yang dulu selalu ia banggakan. Saat tiba di desanya, orang-orang nyaris tak mengenalinya. Warga yang dulu menyanjungnya karena hartanya kini menatapnya dengan heran, beberapa bahkan mencemoohnya. "Mana untungmu dari Mekah, Haji?" sindir seorang pedagang di pasar. Badrun hanya tersenyum lemah. Ia tak lagi memiliki kebanggaan palsu untuk dibela. Langkahnya membawanya ke rumah yang dulu ia rebut dengan kelicikan dari adiknya, Hasan. Tapi rumah itu kini bukan miliknya lagi. Setelah bertahun-tahun ia menikmati hasil kejahatan, ia akhirnya tahu bahwa satu-satunya cara untuk benar-benar bertobat adalah mengembalikan apa yang telah ia rampas. Dengan berat hati, ia mencari istri dan anak-anak Hasan, yang kini hidup dalam keadaan serba kekurangan. Saat bertemu mereka, ia langsung bersimpuh di hadapan mereka. "Aku telah melakukan kesalahan besar, aku telah mengambil hak kalian dengan kejam," suaranya bergetar. "Jika kalian mau mengampuni, aku akan menyerahkan kembali rumah ini, dan apapun yang bisa kutebus." Anak-anak Hasan menatapnya dengan terkejut. Wajah mereka dipenuhi kemarahan, kesedihan, dan ketidakpercayaan. Namun, ibu mereka, janda dari Hasan, hanya menatap Badrun dalam diam. Air mata menggenang di matanya. "Suamiku meninggal tanpa sempat mendapatkan keadilannya. Apakah kau pikir permintaan maaf cukup untuk menghapus semua penderitaan kami?" Badrun menunduk, hatinya hancur. "Aku tahu tidak ada yang bisa mengembalikan waktu, tapi aku bersumpah akan menghabiskan sisa hidupku untuk menebus semua ini." Kata-katanya bukan lagi janji kosong. Ia benar-benar siap untuk menjadi manusia yang lebih baik, meski harus menanggung kebencian orang-orang yang pernah ia sakiti. Hari-hari berlalu, dan Badrun mulai menjalani hidupnya dengan cara yang berbeda. Ia bekerja keras untuk mengembalikan hak keluarga Hasan, membantu orang-orang yang dulu ia curangi, dan menjalani hidup sederhana tanpa tipu daya. Perlahan, kepercayaan orang-orang mulai tumbuh kembali.
Ia bukan lagi lelaki tamak yang hanya peduli pada keuntungan, melainkan seseorang yang benar-benar memahami arti dari kejujuran dan keikhlasan. Hingga di akhir hidupnya, Badrun dikenang bukan sebagai pedagang curang yang kaya raya, tetapi sebagai seorang lelaki yang pernah jatuh ke dalam jurang dosa, namun berhasil bangkit dan menebus kesalahannya dengan tulus. Perjalanan hajinya bukanlah tentang gelar atau status, melainkan sebuah perjalanan untuk menemukan kembali kemanusiaan yang telah ia lupakan.